Langsung aja ya. Ya, ada kan Ustadz? Udah, silakan. Dimiringin itunya Ustadz, HP-nya. Afwan sebelum... HP-nya Oh iya. di landscape. Nah, silakan langsung aja. Saya mohon maaf ya, karena kayak ininya Raya. Bentar Ustaz. Ya. HP-nya dimiringkan HP-nya. Iya, Ustadz Afwan ini kalau dimiringin malah nggak ada ininya Ustadz, gambar PPT-nya. Kalau dimiringin di sini jelas kelihatan gambar PPT-nya. Kalau diginiin malah nggak kelihatan, didiriin. Iya Ustadz, tapi ini di Nenden malah di handphone nggak ada PPT-nya, nggak kelihatan, kosong jadinya. Gimana baiknya deh? Ustadz Afwan ini nggak apa-apa nggak, jangan di landscape, bisa nggak Ustadz? Soalnya di Nenden nggak adaan, kosong. Ya nggak apa-apa. Coba aja, langsung aja ya. Iya, bentar Ustadz. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mulai ya Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai pemateri yang akan menjelaskan makalah saya atau pembahasan saya tentang bab 7 yang berjudul perencanaan media. Pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Kerlas dan Eli pada tahun 1971 mengatakan bahwa media adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Secara khusus, pengertian media dalam proses pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan atau verbal.
media oleh Association of Education and Communication Technology pada 1997 diartikan sebagai segala bentuk dan aliran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Richard pada tahun 1993 secara teknis media yang digunakan dalam perencanaan pembelajaran ditentukan oleh kebutuhan dari tujuan materi dan metode pembelajaran. Secara luas, Latour menyatakan bahwasannya media pembelajaran ialah materi atau alat dan metode atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar agar proses interaksi dalam komunikasi pendidikan antara guru dan siswa dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dapat kita simpulkan bahwasannya media itu sebuah alat atau metode yang dimana digunakan untuk kegiatan proses belajar mengajar agar terjadinya interaksi yang baik antara guru dan siswa. Baik, selanjutnya ada fungsi media pembelajaran. Fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar. Hamalik pada tahun 1994 mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi, rangsangan kegiatan belajar, dan mempengaruhi psikologi siswa. Menurut Sadiman pada tahun 1990, fungsi dan tujuan media pembelajaran adalah sebagai berikut. Adapun yang pertama, dengan menggunakan media pembelajaran, pesan yang akan dikomunikasikan menjadi jelas dan dapat dipahami. Adapun yang kedua, digunakan untuk mengatasi keterlambatan indera, ruang, dan waktu. Dan yang ketiga, memungkinkan interaksi langsung antara murid dengan lingkungan dan realita belajar. Dan yang keempat, dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Dan yang kelima, dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar yang sama dan membangkitkan persepsi yang sama pula walau ada perbedaan pada setiap individu siswa. Jadi di sini menurut Sadiman bahwasannya fungsi dan tujuan media itu memang yang pertama itu dengan adanya media pembelajaran itu membantu di mana pesan yang akan dikomunikasikan itu akan menjadi jelas dan mudah dipahami. Dan fungsi media juga di sisi lain untuk mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu, serta memungkinkan interaksi langsung antara murid dengan lingkungan belajarnya, dan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Mengapa media pembelajaran memiliki fungsi dan tujuan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar? Karena biar tidak suasana proses belajar mengajar itu tidak datar gitu dengan adanya media, sehingga si siswa itu bisa termotivasi yang tadinya mungkin dia belajarnya kurang minat atau karena mungkin medianya terbatas, tapi ketika adanya media pembelajaran yang paling lagi dengan fasilitas yang bagus, nah siswa itu bisa lebih termotivasi dalam melakukan proses pembelajaran tersebut. Disingkat aja ya, langsung dibacanya, jangan dibaca semua, disingkat saja. Iya. Silakan lanjut. Nah, menurut Sujana, memandang peran media ini pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran karena media berperan sebagai alat dan sumber belajar bagi siswa. Sebagai alat, media berperan sebagai alat untuk memperjelas bahan pengajar, jadi media digunakan guru sebagai variasi penjelasan verbal mengenai materi pembelajaran. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwasannya peran media memang sangat penting untuk terlaksananya proses pembelajaran, karena di mana memang media itu sebagai alat atau sumber belajar bagi siswa. Jadi dengan adanya media lebih banyak lagi sumber pembelajaran.
eh, di sisi lain juga media pembelajaran juga sebagai alat untuk memperjelas materi bahan ajar. Jadi di mana siswa lebih mudah memahami dengan adanya media pembelajaran tersebut. Nah, tentunya media pembelajaran juga meminimalisirkan dengan kondisi sesuai bakat atau memang minat siswa, seperti misalkan adanya media audio misalkan, di mana di situ si siswa bisa saja lebih minat yang tadinya mungkin dia melaksanakan proses pembelajaran dengan memang datar, jadi sehingga si siswa lebih merasa cepat bosan. Tapi ketika medianya sesuai nih dengan keadaan siswa, wah kalau misalkan memakai media audio misalkan membuat si siswa yang tadinya mengantuk, jadi bisa jadi dia lebih tidak cepat ngantuk. Nah, jadi menyesuaikan dengan kondisi siswa juga. Nah, adapun fungsi lain dari media itu ada membangkitkan minat motivasi seperti yang tadi, sesuai dengan apa yang disukai oleh siswa, bagaimana metode pembelajarannya atau media pembelajarannya. Yang kedua, menarik konsentrasi atau perhatian siswa, mendatangkan kenikmatan siswa saat belajar, menggugah emosi dan sikap siswa, memperlancar penguasaan informasi, memberikan konteks belajar pada siswa, dan mengakomodasi siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatkannya kembali. Nah, adapun selanjutnya ini ada karakteristik media pembelajaran. Nah, di karakteristik media pembelajaran ini bisa dilihat dari berbagai segi, diantaranya yaitu dari segi ekonomis, lingkup sasaran yang dapat diliputi, dan kemudahan kontrolnya oleh pemakai. Nah, karakteristik juga dapat dilihat menurut kemampuannya membangkitkan rangsangan seluruh alat indera. Karakteristik media merupakan dasar pemilihan media yang disesuaikan dengan situasi belajar tertentu. Nah, menurut Sadiman dan kawan-kawan, pada 1990 ada 3 ciri media pembelajaran, yaitu yang pertama ada ciri fiksatif, yang dimana ciri ini yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Nah, yang kedua ada ciri manipulatif, di mana ciri ini yaitu kemampuan media untuk mentransformasi suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Dan yang ketiga ada ciri distributif, yang dimana ciri ini menggambarkan kemampuan media untuk mentransformasikan objek atau kejadian melalui ruang dan secara bersamaan kejadian itu disajikan kepada sejumlah besar siswa di berbagai tempat dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. Adapun yang selanjutnya yaitu dalam pemilihan media, di mana di sini seorang guru pada saat mengajar perlu memilih media pembelajaran yang cocok dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pemilihan media tersebut bisa didasarkan pada ketika yang pertama itu ketika dia sudah akrab dengan media tersebut, yang artinya untuk memilih media guru juga harus bisa, terutama harus mampu menguasai media tersebut nih yang akan dipilih. Dan yang kedua, dapat menggambarkan dengan lebih baik materi pembelajaran daripada tanpa kehadirannya. Dan yang ketiga ada dapat lebih menarik perhatian, minat menuntutnya menerima materi pembelajaran lebih terorganisasi dan terstruktur. Jadi di mana guru ketika ingin memilih media menyesuaikan dengan kondisi siswa. Artinya media mana nih yang akan lebih menarik nih ketika siswa belajar, dia lebih suka menggunakan media ini.
artinya yang cocok untuk kondisi siswanya. Nah, ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam memilih media nih. Yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Artinya, misalkan misalkan pada mata pelajaran bahasa Arab, di sini misalkan pada bab ini bertujuan untuk siswa agar bisa menghafal mufrodat, misalkan tentang adawat sekolah atau peralatan sekolah. Nah, artinya di situ sesuai tujuan pembelajaran. Berarti memang tujuannya agar si siswa dapat menghafal kosakata tentang alat-alat sekolah. Nah, itu contohnya. Yang kedua, tepat untuk mendukung materi pembelajaran. Dan yang ketiga, praktis, luwes, dan bertahan. Artinya praktis tidak memperberatkan siswa. Artinya menyesuaikan dengan potensi siswanya atau kemampuan siswanya. Dan yang keempat, ada guru terampil menggunakannya. Yang sudah jelas bahwasanya guru juga harus menguasai media pembelajaran yang memang akan ia ambil untuk dijadikan media dalam pelajaran tersebut. Nah, ada yang kelima, ada pengelompokan, sasaran, dan mutu teknis. Nah, di sini ada beberapa langkah memilih media sesuai situasi dan kondisi. Menurut Ridho Ilmansyah pada tahun 2004. Adapun yang pertama, yaitu langkah memilih media sesuai situasi dan kondisi, yaitu yang pertama biaya yang murah, baik saat pembelian dalam pengoperasian dan pemeliharaan. Dan yang kedua, kesesuaian dengan metode pengajaran yang digunakan. Kajilah kelainan teknisnya. Jadi di mana kesesuaian dengan metode pengajaran yang digunakan. Misalkan metode pengajaran yang digunakan nih, misalkan dalam pembelajaran bahasa Arab pada kelas 2 SD, misalkan metodenya yang diambil demonstrasi, misalnya metode demonstrasi. Kan di mana kalau metode demonstrasi itu membawa alat-alatnya, artinya ketika misalkan mau membahas tentang peralatan sekolah, artinya dia harus menyiapkan juga ini misalkan buku atau pulpen, itu sebagai suatu bentuk itu metode demonstrasi. Dan itu salah satu peralatan yang tadi itu bisa jadi dia salah satu menjadikan media pembelajarannya. Artinya misalkan menggunakan si guru itu menggunakan metode demonstrasi. Kan metode demonstrasi itu bahannya itu ya alat, membawa berbagai alatnya yang akan dipelajari nih. Guru misalkan tentang bahasa Arab, tentang ini apa sih, tentang peralatan sekolah. Nah, membawa pulpen, membawa buku untuk bahasanya, misalkan ada kolamun, menunjukkan sambil memegang pulpen bahwasannya ini itu sebuah pulpen. Artinya kesesuaian dengan metode pengajaran yang digunakan. Nah, yang ketiga ada kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Nah, ketika mungkin mengetahui karakter peserta didiknya, misalkan potensinya dia lebih ke itu, misalkan metode yang demonstrasi itu artinya mereka untuk bisa tahu atau bisa menghafal berbagai mufrodat itu menggunakan ya ada terlihat alatnya misalkan jelas, jadi lebih mudah untuk memahami dan menghafal. Nah, itu artinya menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Dan yang keempat ada pertimbangan praktis, kemudahan, keamanan, kesesuaian dengan fasilitas yang ada, keawetan, dan kemudahan pemeliharaannya. Nah, yang terakhir ada ketersediaannya media. Dan ada pun selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan media pembelajaran. Arif Sadiman dan Raharjo pada 1990 memberi langkah-langkah yang harus diambil dalam pengembangan program media.
yaitu yang pertama menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa, artinya kita meneliti kebutuhan dan karakteristik siswa untuk dalam pengembangan media pembelajaran. Dan yang kedua ada merumuskan tujuan pembelajaran dengan operasional dan khas. Dan yang ketiga ada merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan dan mengembangkan alat pengukuran keberhasilan serta adanya menulis naskah media dan mengadakan tes atau uji dan revisi. Nah, adapun selanjutnya yaitu klasifikasi media. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi media, yaitu yang pertama berdasarkan karakteristiknya, yang kedua berdasarkan dimensi presentasinya, dan yang ketiga berdasarkan pemakaiannya. Adapun yang pertama berdasarkan karakteristiknya. Nah, di sini bahwasannya klasifikasi media yang berdasarkan karakteristiknya, dia sesuai dengan di mana di sini bahwa media itu kan mempunyai 5 macam karakteristik, yaitu yang pertama kan ada suara, gerak, gambar, garis, dan tulisan. Itu karakteristik media. Nah, media kan memiliki karakteristik tunggal dan ada juga media yang memiliki karakteristik ganda. Nah, di sini berdasarkan karakteristiknya, artinya karakteristik medianya nih yang digunakan, atau memang media yang audio atau suara atau visual, gambar. Ada pula yang kedua berdasarkan dimensi presentasinya. Nah, artinya apa? Tergantung lama atau cepatnya presentasinya, waktunya. Dan yang ketiga ada berdasarkan pemakaiannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya maaf jika masih banyak kekurangan dan mungkin barangkali ada yang ingin menambahkan atau mengkoreksi pembahasan saya tadi. Ya. Sandra mungkin mau menanyakan, silakan Sandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, Sandra mau menanyakan apabila tadi sudah dijelaskan, misalkan kan tadi yang sudah dijelaskan itu media itu kan sangat penting ya bagi si guru untuk memilih media gitu ya. Nah, kan di situ ada berbagai hal yang harus diperhatikan untuk memilih media dalam pembelajaran. Salah satunya adalah menyesuaikan dengan kemampuan siswanya. Nah, apabila kita itu sudah memilih media kayak misalkan media gambar atau media audio, suara, dan media bernyanyi misalkan gitu ya, pakai itu bernyanyi. Nah, tapi si anak itu masih ada aja yang belum mengerti dan belum nangkep gitu kan, apalagi kayak saya ngajar anak TK gitu ya, ada yang lari ke sana ke sini gitu walaupun sudah memilih media yang menurut saya itu sudah cukup bagus gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih media apa gitu yang paling efektif untuk anak seusia dini itu? Media yang cocok, yang efektif
terkadang kan guru suka bingung memilih media. Terima kasih. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Satu Oke, aja dulu, mungkin silakan dijawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sandra tadi, bahwasannya media apa sih yang tepat gitu kan untuk anak usia dini gitu kan, TK gitu ya, ajar TK. Nah, namanya ngajar, kalau guru mengajar anak usia dini itu, anak TK tuh lebih ke belajarnya tidak bisa benar-benar fokus, karena memang mereka itu cepat bosannya kan. Nah, mungkin salah satunya kita mengambil metode belajar sambil bermain, artinya biar si anak pun tidak cepat bosan, gitu kan. Dan bisa juga sebagai guru memang mencari media yang tepat seperti media visual atau gambar. Nah, ketika menggunakan media visual itu atau gambar, si anak kan lebih tertarik, wah misalkan belajar bahasa Arab nih, misalkan tentang misalkan tentang nama-nama hewan. Nah, kita kan misalkan belajarnya dengan itu media visual. Kita kasih lihat nih gambar gajah. Nah, bahwasan nih gajah, bahasa Arabnya ini dilihat kan. Nah, si anak-anak kan pasti tertarik, apalagi sambil bermain juga, ayo di sini siapa misalkan yang lebih suka sama hewan apa, misalkan singa, kita lihat nih singa gitu kan, ya bahasa Arabnya nih singa asadun gitu, sambil sambil dilihat gambarnya. Artinya memang sebagai guru juga kita harus pintar-pintar mencari media dan metode pembelajaran sesuai dengan situasi atau potensi anak ya. Tapi memang benar-benar kalau mengajar anak usia dini, kita memang tidak bisa fokus harus belajar mengejar target, tidak bisa, karena kita menyesuaikan anak yang memang anak di usia segitu kan cepat bosannya. Jadi gimana caranya belajar tetap tapi memang sambil bermain, membuat mereka biar tidak cepat jenuh gitu. Kayak seperti tadi juga bisa menggunakan metode demonstrasi, di mana kita mau membahas misalkan tentang buah-buahan, kita bawa nih bawa mainan buah-buahan gitu, jadi di situ juga sambil ditunjukkan kan, bahwasannya ini nih buah apa, bahasa Arabnya ini gitu kan, sambil ya memang menyesuaikan lah gitu. Mungkin hanya itu, apakah cukup Saudari Sandra? Cukup. Terima kasih, Nenden. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Udah Roti ada tambahan? Silakan. Saya mungkin ingin menambahkan dan mengkoreksi pembahasan saya tadi. Silakan. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Kalau ini mati nanti berarti udah selesai. Lanjut. Absensi nanti jangan lupa diisi ya. Silakan. Iya, Pak. Ya mungkin saya ini yang ngambil dari sekolah anak saya mungkin ya. Kalau anak kecil, kalau anak TK itu kan belajar itu lebih banyak ini ya, sambil bernyanyi gitu ya. Jadi lebih banyak dinadain gitu. Kalau saya dengar dari voice note gitu ya, yang dikirimkan tugas-tugasnya anak-anak saya tuh, misalnya tugas pengulangan kosakata bahasa Arab di rumah misalnya itu misalnya unta jamalun unta, misalnya kalau kosakata temanya binatang gitu ya. Nah itu jadi lebih ke nada-nada gitu ya. Jadi lebih banyak
apa nada-nada jadi lagu-lagu gitu, dengan lagu-lagu gitu. Kalau di sekolah anak saya kayak gitu pesantren. Ya itu masukannya tuh, Nenden. Lanjut. Baik, itu kan tadi seperti yang ditanyakan Bu Doret tadi bahwasannya anaknya sekolahnya lebih ke materinya di ininya sambil bernyanyi gitu ya. Nah memang itu baiknya memang anak kecil itu menggunakan metode itu bernyanyi tadi, di mana kan kalau misalkan nyanyian itu kan kadang kita yang nggak ngapal aja cuma sering dengar bisa langsung hafal gitu. Sedangkan anak kecil juga kan apalagi maaf itu Bu Doroti kira-kira kelas berapa ya anaknya? Kalau tadi TKA. Oh iya TK. Nah, memudahkan anak-anak juga untuk menghafal gitu, tanpa harus kayak ngafal biasanya. Maksudnya ini kan kalau bernyanyi itu anak kecil justru lebih tangkap, apalagi daya tangkap anak kecil tuh cepet ya, gitu. Jadi memang itu salah satunya mengambil metode bernyanyi itu, menghafal mufrodat dengan menggunakan nyanyian gitu. Biar si anak juga di sisi lain tidak bosan. Kalau kayak itu kan bisa sambil nyanyi, bisa sambil kegiatan apapun mereka tetap bernyanyi gitu. Jadi lebih memudahkan untuk menghafal dan mengingat. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya pribadi. Oke, baik. Masih ada waktu sekitar 5 menit, 6 menit ya. Intinya begini, dalam permasalahan tools, media pembelajaran atau alat bantu, itu kan ada 2 macam ya, Nenden ya. Nenden. Halo Iya Nenden. Ustadz? Ada 2 Iya, jenis kan? iya. Ya. Apa satu? Yang pertama apa? Media itu ada 2, satu, kedua. Nah, dengar apa Nenden? Lu. Ya Ustadz, sinyalnya itu putus-putus suaranya, ampun Ya, Ustadz. putus-putus. Oke, baik. Yang pertama disebut alat bantu statis atau berupa gambar atau berupa visual yang kelihatan tapi bukan barang nyata. Yang kedua dinamis. Dinamis itu artinya memang barang itu ada, ya kan? Tapi bukan barang bukan apa namanya? Bukan alat bantu yang maksud saya alat bantu yang nyata, yang real. Dulu saya masih ingat waktu masih di SD, ada guru saya itu kalau sekolah bawa bebek, anak bebek, betulan anak bebek, gitu, untuk membuat apa namanya suasana kelas lebih menarik. Nah, gitu. Jadi intinya begini, alat bantu apapun itu, kata kuncinya adalah bagaimana membuat suasana kelas menjadi lebih menarik, kan gitu ya. Kak, bagaimana semudah mungkin alat bantu itu dapat memberikan motivasi untuk anak mau belajar. Jadi dia bentuknya lebih pada simulasi, lebih kepada apa namanya? Lebih kepada stimulasi ya, bukan simulasi, stimulan. Stimulan tahu stimulan? Stimulus tahu stimulus? Tahu? Stimulus itu perangsang. Merangsang mereka untuk mau belajar. Nah, itu. Jadi kalau
nggak membuat mereka tertarik, ya percuma juga. Zaman saya masih SMP dulu, guru membawa TV ke kelas itu luar biasa. Tapi zaman sekarang anak-anak ditunjukkan satu film atau satu tayangan di Infocus, itu biasa-biasa aja. Tahun 2013, ketika saya pertama kali pertama kali ngajar di Unida, itu saya tunjukkan video American Got Talent. Itu orang-orang histeris gitu tahun itu. Tapi 9 tahun kemudian, tahun 2022, orang sudah biasa. Apa itu American Got Talent, British Got Talent, gitu, yang aneh-aneh, itu biasa. Jadi semakin ke sini bagaimana kita menunjukkan satu alat peraga atau media yang membuat mereka tertarik. Intinya media itu membuat mereka mau belajar. Nah, di situ. Membuat mereka mau belajar. Kalau tidak mau belajar berarti alat bantunya sangat kurang mendukung, kurang sukses. Ya, maka tujuan utama dalam pembelajaran itu bukan hanya sekedar sampainya pesan, tapi bagaimana membuat anak-anak atau peserta didik menarik. Nah, bagaimana menarik mereka untuk mau belajar bersama kita. Walaupun alat bantunya itu hanya berupa tongsis gitu, atau berupa stick. Tapi kalau stick itu dipermainkan sedemikian rupa, membuat anak-anak menarik, maka alat bantu itu akan menjadi barang yang berhasil. Gitu. Maka pembelajaran yang paling unik, yang paling sukses adalah pembelajaran secara langsung dengan melibatkan pengalaman. Contohnya apa? Kalau mau belajar tentang haji dan umroh, cara terbaik adalah apa, Nanden? Belajar tentang rukun Islam yang kelima. Dengeran nggak saya ngomong? Suaranya nggak kedengeran. Nanden. Kedengeran, Ya. Ustaz. Putus-putus. Putus-putus. Di Doroti juga putus-putus suara saya. Oh, enggak jelas Ustaz di Jelas sini. ya. Nah, cara yang paling mudah untuk belajar tentang rukun Islam yang kelima, tentang umroh, tentang haji, kita ngajak seluruh santri, seluruh peserta didik ke Mekah. Yuk kita belajar umroh, kemana? Dengan umroh sekalian. Nah, gitu kan. Belajar tata cara sholat, ya dengan sholatnya langsung. Belajar cara berzakat, berbagi, ya kita buat makanan, kita berdiri di pinggir jalan, ada yang lewat, orang yang kelaparan, kita bantu. Itulah alat peraga yang betul-betul melibatkan pengalaman langsung. Maka paling enak belajar bahasa Arab itu, kita hadirkan orang Arab, kita ngomong langsung sama orang Arab secara langsung. Alat peraganya siapa? Orang Arab langsung. Nah, gitu kira-kira. Demikian intinya membuat orang menarik dalam belajar dengan menyediakan media pembelajaran. Demikian, ini waktunya udah habis. Yang akan datang kita hadir semuanya ya. Mohon maaf apabila kekurangan. Maaf saya sambil buka ini, jadi